Jika kita melihat Hainan saat ini, tentu akan sangat menakjubkan dengan pemandangan dan panorama alam yang indah. Tidak heran jika pulau ini menjadi destinasi wisata utama para turis domestik maupun mancanegara di Tiongkok. Namun, jika kita kilas balik ke belakang, tentu kita tidak akan pernah menyangka bahwa pulau yang dahulunya tempat pembuangan tahanan politik di masa Kekaisaran Tiongkok itu justru berkembang menjadi pulau yang mandiri secara ekonomi. Lantas, kenapa bisa demikian? Apa rahasianya? Kita simak Jurnal Barata berikut ini bersama saya, Andy Chiu. Jurnal Barata. Semua itu diawali setelah Republik Rakyat Tiongkok atau RRT berdiri di bawah pemerintahan Partai Komunis Tiongkok atau PKT, terutama pada akhir tahun 1970-an, seiring perubahan kebijakan ekonomi Tiongkok untuk membuka diri terhadap dunia luar secara terencana, terukur, dan bertahap, yang membuat Hainan menjadi salah satu daerah di Tiongkok yang masuk sorotan pemerintah pusat. Hainan bersama Shenzhen, Zhuhai, dan Shantou di Provinsi Guangdong, serta Xiamen di Provinsi Fujian lantas dirancang menjadi zona ekonomi khusus sejak tahun 1980. Baru pada tahun 1988, Tiongkok memutuskan untuk mengubah Hainan menjadi zona ekonomi khusus terbesar di Tiongkok daratan. Bersamaan dengan itu, peningkatan status Hainan sebagai provinsi pada tahun 1988 akhirnya makin melecut pembangunan di pulau berlimpah sumber daya alam itu. Sejak itu, pertanian dan perikanan tidak lagi menjadi komoditas utama, melainkan pariwisata telah memainkan peranan penting dalam perekonomian Hainan yang sebagian besar berkat pantai tropis dan hutan lebatnya. Itulah mengapa pada Desember 2009, Beijing mengumumkan rencana untuk menetapkan Hainan sebagai destinasi wisata internasional pada tahun 2020. Kabar itu langsung membuat perekonomian Hainan melonjak signifikan dengan peningkatan investasi sebesar 136,9% pada 3 bulan pertama tahun 2010 yang sepertinya disumbang dari sektor real estate. Harga rumah di Haikou, ibu kota Hainan, dan juga Sanya pun melejit menjadi yang paling tinggi seantero Tiongkok selama 3 bulan berturut-turut pada awal tahun 2010. Penjualan properti pun naik hingga 73%. Karena itulah Hainan mencetak rekor kenaikan produk domestik bruto atau PDB tertinggi, yakni 25,1% di antara seluruh provinsi di Tiongkok pada kuartal pertama tahun 2010. 6 tahun kemudian pada tahun 2016, sektor properti Hainan terus menggeliat. Biro Real Estate Provinsi Hainan melaporkan penjualan rumah di pulau itu meningkat 44%, sedangkan apartemen naik 15,75%. Makanya dari 20 pengembang properti terkemuka di Tiongkok, telah terdapat 18 pengembang yang telah menanamkan investasi di Hainan pada tahun 2016. Direktur Umum Hainan Sanek Properties atau Hainan Rongchuang Jiye Fangdichan Youxian Gongsi Song Liansheng, salah satu pengembang ternama yang berinvestasi di Hainan, menyatakan bahwa investasi properti di Hainan kini berubah dari jangka pendek ke jangka panjang. Itu karena properti di sektor turisme telah berubah fokus dari berlibur singkat menjadi perjalanan wisata panjang. Jika dulu orang-orang membeli rumah di Hainan untuk investasi murni, kini sebagian besar dari mereka membeli rumah untuk berlibur, tempat tinggal di masa pensiun, dan untuk orang tua maupun anak-anak mereka. Sektor pariwisata inilah yang hingga saat ini masih memainkan peran penting dalam menopang ekonomi Hainan. Karena dengan pariwisata tampaknya telah mendatangkan berbagai keuntungan dan kemudahan investasi termasuk investasi di bidang properti tadi. Ini menunjukkan bahwa kebijakan zona ekonomi khusus di Hainan merupakan kebijakan yang tepat untuk diterapkan di pulau tersebut. Selain itu, nampaknya label jantung pariwisata nasional atau internasional saja tidak cukup. Tiongkok masih perlu menaikkan statusnya di mata dunia dengan menjadikan Hainan sebagai lokasi pelabuhan perdagangan bebas atau free trade port. Hal itu sebagaimana diumumkan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping pada April 2018 bahwa akan secara bertahap menjadikan pulau tersebut sebagai zona perdagangan bebas percontohan pada tahun 2020 dan mengubah seluruh pulau menjadi pelabuhan perdagangan bebas pada tahun 2025. Salah satu rencananya adalah membangun pertukaran komoditas dan perdagangan karbon, energi internasional, dan pelayaran.
Penekanan juga akan diberikan pada pengembangan industri jasa termasuk pariwisata, internet, layanan kesehatan, serta penyelenggaraan konferensi dan pameran. Dengan begitu, pihak asing dan perusahaan multinasional tentu tertarik untuk mendirikan kantor, pusat regional dan internasional, bahkan pabrik mereka di Hainan. Apalagi didukung dengan kebijakan pajak preferensial, yang mana barang dan jasa akan dikenakan tarif yang rendah, atau bahkan tidak dikenakan tarif sama sekali. Makanya berkat keunggulan tersebut, Hainan telah menandatangani 159 kontrak dengan perusahaan-perusahaan besar. Bahkan pemerintah Hainan telah menandatangani kontrak dengan 26 perusahaan internasional, termasuk Globe Visa Group, Merlin Entertainment Group, Viacom, IKEA Group, Maple Tree Investment, Star Cruises, dan Boehringer Ingelheim pada September 2018. Pada bulan dan tahun yang sama, China National Travel Service Group, yakni konglomerat bisnis perjalanan terbesar di Tiongkok, juga merelokasi kantor pusatnya dari Beijing ke Haikou. Dan pada Oktober 2018, Baidu dan Hainan menandatangani kesepakatan untuk membangun desa ramah lingkungan senilai 10 miliar yuan atau 22 triliunan rupiah. Selain itu, kita tahu bahwa Undang-Undang untuk Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan telah mulai berlaku secara resmi pada tahun 2021. Dan setelah 1 tahun penerapannya, provinsi tersebut telah mencatat pertumbuhan di berbagai sektor dan PDB provinsi tersebut tumbuh hingga 11,2%. Rencana transformasi yang didorong oleh presidensi sendiri merupakan rencana multidimensi yang akan mengubah provinsi pulau tersebut menjadi pusat yang dapat menarik investor, baik domestik maupun asing, wisatawan dan bisnis. Itulah mengapa Hainan sedang dalam proses transformasi menjadi apa yang tampaknya merupakan wilayah percontohan untuk kebijakan pembangunan yang paling ambisius. Salah satu hal yang paling menarik tentang proyek ini adalah bahwa pemerintah Tiongkok memanfaatkan sepenuhnya Hainan sebagai sebuah pulau dengan berbagai proyek yang berlangsung di berbagai bagian wilayah tersebut. Misalnya Haikou, kota terbesar dan terpadat saat ini sedang dikembangkan menjadi pusat bisnis inti provinsi tersebut. Proyek yang paling ambisius sejauh ini adalah kawasan ekonomi baru Jiangtong yang sedang dikembangkan di wilayah seluas 300 km persegi. Tujuannya yaitu sebagai kawasan fungsi ekologis timur dan kawasan integrasi industri kota barat yang mampu menampung semua bisnis yang ingin membuka kantor serta area klaster untuk komunikasi budaya internasional, inovasi dan kewirausahaan serta pendidikan tinggi dan penelitian. Kawasan ini juga secara strategis dihubungkan dengan pengembangan Bandara Internasional Haikou Meilan yang merupakan salah satu inisiatif utama yang berlangsung di Haikou dan yang telah menjalani proyek perluasan besar-besaran untuk memperbesar kapasitasnya. Sanya, kota terbesar kedua di pulau itu, secara tradisional selalu menjadi tujuan wisata populer bagi orang Tiongkok dengan pengembangan pelabuhan perdagangan bebas. Namun, pemerintah Tiongkok berupaya mengubahnya menjadi hotspot wisata global. Pada tahun 2020, kota ini menyaksikan berdirinya Badan Promosi Pariwisata Sanya yang dalam 2 tahun terakhir telah mendukung perusahaan pariwisata untuk mengembangkan strategi pemasaran dan promosi yang efisien melalui riset pasar dan konsultasi pengembangan. Namun tujuan strategis yang paling menarik untuk mengubah citra Sanya tetaplah dengan mengubah kota tersebut menjadi tujuan transit internasional berikutnya di Tiongkok untuk mendorong lebih banyak wisatawan internasional menambahkan Hainan ke tujuan perjalanan mereka. Meskipun industri pariwisata merupakan aspek penting dari rencana pembangunan Sanya, dan industri tersebut telah menggandakan pendapatannya dalam 10 tahun terakhir, itu bukanlah satu-satunya daya tarik yang dihadirkan kota tersebut. Maka dari itu, untuk mendiversifikasi ekonomi dan pembangunan Sanya, pemerintah Tiongkok telah berencana untuk mengembangkan industri manufaktur tingkat tinggi, sehingga pariwisata tradisional bukanlah satu-satunya yang ingin diperkuat Hainan. Kota Qionghai saat ini tengah menjalani penerapan kebijakan yang akan mengubah kota tersebut menjadi pusat wisata medis. Terletak di distrik Boao, zona wisata medis Hainan bertujuan untuk membangun lingkungan medis yang menarik bagi warga negara asing dan nasional. Kawasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi tujuan wisata medis kelas dunia pada tahun 2030. Sejauh ini, zona tersebut telah menjalankan 81 proyek investasi yang berbeda dan 9 lembaga medis.
Sementara semua kota ini mengalami perubahan penting dalam hal lingkungan bisnis dan budaya mereka. Semenanjung Yangpu lah yang telah berada di tempat tersebut sejak awal. Yangpu adalah lokasi tempat zona pelabuhan yang sebenarnya sedang dibangun. Yangpu telah memiliki pelabuhan terminal internasional yang akan diperluas untuk mendukung pelabuhan perdagangan bebas secara efisien. Terminal tersebut telah terhubung dengan sedikitnya 36 rute pelayaran dan berencana untuk memiliki akses ke lebih dari 80 rute pada tahun 2025, yang seharusnya menjadi sedikitnya 100 rute pada tahun 2030. Tujuannya adalah untuk mengubah terminal tersebut yang hingga beberapa waktu lalu merupakan pelabuhan kecil di Tiongkok menjadi aset konektivitas utama untuk pelabuhan perdagangan bebas dan menjadi pendorong pengembangan bisnis lebih lanjut di wilayah tersebut. Meskipun pembangunan ekonomi dan bisnis memegang peranan penting dalam pembangunan FTP, bukan hanya itu saja aspek yang didorong. Aspek penting lain dari pembangunan FTP Hainan adalah yang menyangkut penelitian dan sains. Kota ini tidak hanya akan menjadi pelabuhan perdagangan bebas yang sukses, tetapi juga akan menjadi pusat baru bagi pembangunan sains internasional, khususnya di bidang sains kelautan dan pertanian berkelanjutan tropis. Di dekat Sanya yang mengambil namanya dari lokasi tempatnya berada, saat ini sedang dibangun Kota Sains dan Teknologi Teluk Yachou. Kota tersebut akan dibagi menjadi 5 bagian, Kota Sains dan Teknologi Nanfan, Kota Sains dan Teknologi Laut Dalam Sanya, Kota Perguruan Tinggi, Pelabuhan Nanshan, dan Pangkalan Transfer Sumber Daya Plasma Nutfah Hewan dan Tumbuhan Global. Saat ini area inti untuk pengembangan teknologi adalah teknologi laut dalam dan industri kelautan, teknologi industri benih, dan pertanian tropis. Mengenai area pertanian, Kota Sains dan Teknologi Nanfan berkat kebijakan yang longgar dan strategi investasi yang telah mengumpulkan total investasi sebesar 56 miliar yuan atau sekitar 126 triliunan rupiah. Pada tahun 2030, Hainan akan menciptakan lingkungan ekologi terbaik untuk penelitian ilmiah pertanian dengan tingkat daya saing internasional yang tinggi dan keterbukaan untuk industri benih, menjadikan Hainan sebagai Silicon Valley untuk strategi pertanian tropis. Semua pembangunan yang tidak tanggung-tanggung, sebagaimana kita sebutkan tadi, dibuat hanya untuk menopang satu tujuan kebijakan, yaitu menjadikan Hainan sebagai pusat perdagangan bebas yang mungkin saja ke depannya bisa menyaingi Hong Kong. Inilah rahasia mengapa Tiongkok bisa menjadi negara yang sangat cepat pertumbuhannya, karena Tiongkok tidak tanggung-tanggung dalam membangun sesuatu yang telah ia mulai dan rencanakan. Apalagi jika itu demi kesejahteraan rakyat maupun masa depan bangsa dan negaranya. Demikian Jurnal Barata kali ini. Saya Andi Chu bersama segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.